96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Sore ini kawan, Zona Islami Spesial Ramadan edisi 16 Ramadan 1445 Hijriah. Kita akan menyimak pembahasan amal yang dapat menjauhkan dari neraka dan mendekatkan ke surga bersama dengan Ustadz Qoyim Munafal. Langsung saja kepada beliau, disilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, kepada kaum muslimin muslimat, pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan taufik dan hidayah tersebut kita dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas kita, yang mana dalam aktivitas ini akan bernilai pahala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita juga masih diberi kesempatan untuk istiqomah tholabul ilmi, yang mana pada ini kita akan membahas tentang amalan yang dapat menjauhkan dari neraka dan mendekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Abi Dzar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu amalan yang mana amalan ini yuqarribuni ilallah, yuqarribuni ilal jannah. Amalan ini menjadikanku dekat ke surga, wa yubaiduni minan nar, menjauhkanku dari neraka. Qala idza amilta sayyi'atan fatsba'ha hasanatan. Baginda Rasulullah menjawab, yaitu apabila engkau melakukan kejelekan, maka ikutilah kejelekan tersebut dengan kebaikan. Qultu aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Terus kemudian Abu Dzar Al-Ghifari beliau bertanya kembali kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kebaikan, yaitu orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Qala, baginda Rasulullah menjawab, na'am hiya ahsanul hasanat. Betul sekali, bahkan la ilaha illallah itu merupakan kebaikan yang paling baik. Maka dari sini bisa kita ambil intinya, yaitu apa? Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, beliau matur kepada Rasulullah, yaitu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu amal yang mana amal ini itu menjadi sebab aku dekat dengan surga dan menjauhkan aku ke neraka.
Nah, ketika Abi Dzar bertanya seperti itu, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjawab, qala idza amilta sayyi'ah fatba'ha hasanah. Yaitu apa? Amalan yang menjadikan kita itu dekat dengan surga dan menjauhkan kita dari siksa api neraka, yaitu apa? Ketika seseorang melakukan sebuah kejelekan, maka segera mungkin untuk mengiringi atau mengikuti kejelekan tersebut dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kita ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang mana diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang dalam keadaan yang lemah. Jadi di satu sisi manusia itu makhluk yang paling sempurna, tapi di sisi lain manusia itu adalah makhluk yang lemah. Maka kita oleh Allah ditakdir oleh Allah itu manusia ini adalah khotoun, banyak melakukan sebuah kesalahan. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh hanya diam saja. Ketika kita melakukan kesalahan cukup diam saja, jangan. Maka ketika kita melakukan kesalahan, setelah melakukan kesalahan ini harus segera kita ikuti dengan kebaikan. Ketika salah, jangan hanya sekedar salah saja, harus kita ikuti dengan melakukan kebaikan. Kita ikuti kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa? Ketika orang melakukan maksiat, saat itu juga setelah itu harus bertobat. Maka dengan seperti ini, yang awalnya kita ini ketika melakukan kesalahan atau melakukan maksiat, awalnya kita ini akan dekat dengan neraka, karena kita tobat, insya Allah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya memang itu. Jadi manusia itu dilahirkan di dunia, dia berpotensi besar untuk melakukan kesalahan, apalagi ketika dia masih muda. Kenapa? Ketika manusia itu masih muda, biasanya dia itu akan melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Katakan seperti ini, ketika dia ingin melakukan perbuatan A, dia tidak akan pernah berpikir efeknya ini apa, akibatnya bagaimana. Sehingga dengan seperti itu, yang penting dia merasa saat itu merasa puas. Makanya kan kenakalan yang banyak sekarang itu kan kenakalan remaja. Makanya kita oleh orang tua kita ini harus berterima kasih sekali. Kenapa? Karena kita mulai kecil oleh kedua orang tua kita sudah ditempatkan di tempat yang sangat betul, yaitu apa? Di tempat pendidikan, apalagi di pondok pesantren. Sehingga kita tahu mana yang baik menurut syariat. Jadi yang baik di sini ukurannya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Syariatnya Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu ini baik, ya kita lakukan. Kalau kita tahu ini jelek, harus kita tinggalkan. Kalau memang kita sudah tergelincir, apa? Kita tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan melakukan kejelekan tersebut atau kemaksiatan tersebut, segera mungkin kita bertobat kepada Allah atau mengikuti kejelekan tersebut dengan kebaikan. Sehingga dengan hal tersebut yang awalnya kita ini berpotensi besar masuk ke neraka, karena kita mengikuti dengan kebaikan, kita tahu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mampu menghapus kejelekan yang pernah kita lakukan. Sehingga dengan hal ini akhirnya kita akan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan lagi oleh siapa? Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Apa? Aminal hasanat, beliau juga bertanya, aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk kebaikan
yaitu orang yang mengucapkan atau ucapan la ilaha illallah. Di situ dikatakan baginda Rasulullah menjawab, qala na'am hiya ahsanul hasanat. Ucapan la ilaha illallah ini termasuk kebaikan yang paling baik. Maka dari sini kita tahu dari hadis ini, ketika kita melakukan kesalahan segera kita ikuti dengan kebaikan. Ketika kita tidak bisa melakukan perkara yang baik, jangan sampai kita melakukan kejelekan. Di saat kita ini tidak bisa melakukan kebaikan dengan tindakan, kita bisa melakukan kebaikan dengan ucapan. Atau di dalam hati kita dengan berzikir la ilaha illallah. Orang yang memperbanyak membaca atau berzikir la ilaha illallah ini termasuk orang yang melakukan, termasuk paling baik-baiknya manusia. Lah yang terbaik bagaimana? Yang terbaik ketika dia berzikir, ini zikirnya diikuti dengan hati. Jadi lidah kita melafalkan la ilaha illallah, di dalam hati kita juga terisi lafaz la ilaha illallah. Jangan hanya sekedar di lidah kita saja tapi hatinya kok kosong. Lidah mengucapkan la ilaha illallah, hatine pengen nyolong. Tidak boleh ini. Nah, kan akhirnya muncul pertanyaan seperti ini. Kalau ada orang dia itu melafalkan la ilaha illallah, di dalam ucapannya dia melafalkan la ilaha illallah, tapi dia hatinya itu tidak membekas sama sekali. Dalam arti yang dia ucapkan la ilaha illallah hanya sekedar di lisan saja, hatinya tidak ada lafaz la ilaha illallah. Ini bagaimana? Apakah itu diterima oleh Allah? Maka dengan hal ini ada yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu apa? Yang terbaik adalah orang yang melafalkan kalimat la ilaha illallah disertai di dalam hati. Maka orang yang melafalkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya itu juga dia paham arti la ilaha illallah, dia juga mengikutkan hatinya melafalkan la ilaha illallah, jadi hatinya bukan sekedar kosong, maka ini adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena saya itu mendengar dari guru saya, orang yang melafalkan la ilaha illallah kok dia bisa sampai di dalam hatinya, maka ini adalah termasuk tingkatan ibadah yang paling tinggi. Makanya dan dikeluarkan itu dibarengi dengan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang seperti itu, andai kata dia tergelincir di dalam dosa, maka dengan cepat Allah akan menjadikan orang itu sadar. Ini faedahnya kalimat la ilaha illallah. Tapi kita melatih itu sulit. Kadang kita itu melafalkan ketika sholat Allahu Akbar, itu hati kita ingat tadi piring saya di mana ya. Maksudnya apa? Allahu Akbar, piringnya lupa, belum ambil buka puasa. Tadi piring saya taruh di mana? Padahal mulutnya melafalkan Allahu Akbar, hatinya. Ini yang seharusnya kita jangan seperti itu. Tapi andai kata kita belum bisa melakukan itu, apa? Hati, pikiran kita, lidah kita, mulut kita melafalkan la ilaha illallah, terus hati kita juga ikut melafalkan la ilaha illallah, belum bisa yang seperti itu. Kita hanya berzikir hanya di lisan saja. Ini sudah lebih baik daripada orang itu tidak berzikir sama
sekali. Jangan sampai kita berpikir, loh kalau orang itu dia melafalkan apa yang ada di lewat mulutnya saja tapi hatinya tidak ikut, itu kan muspro, itu kan tidak ada faedahnya. Ingatlah, orang itu dalam melakukan kebaikan ini ada prosesnya. Tidak bisa seketika langsung bisa berubah total, ini tidak bisa. Ya sulit sekali. Makanya kita ikuti saja. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah hari ini bisa melafalkan la ilaha illallah, meskipun hati saya ini kadang juga belum bisa mengikutinya. Tapi dengan berjalannya proses ini nanti kita akan berpikir, kenapa ketika saya melafalkan la ilaha illallah hati saya masih tetap tidak bisa tenang, hati saya tetap tidak bisa nyaman, akan mengoreksi diri. Wow, ternyata kekurangan saya ketika saya melafalkan la ilaha illallah, di situ hati saya tidak teringat Allah, justru malah teringat harta. Kita ingat, ketika seseorang melafalkan apapun itu, kalau di dalam hatinya ini dikuasai oleh harta, yang terjadi dia pasti akan selalu merasa menjadi orang yang tidak bisa tenang, akan menjadi orang yang mutahayyirah, bingung, mau melakukan ini itu dan lain sebagainya, tidak bisa tenang. Makanya sering kita lihat orang-orang yang ahli tasawuf, orang-orang yang mengikuti thariqah, yang benar-benar thariqah itu kan yang diutamakan apa? Beliau la ilaha illallah, membaca sholawat, membaca alhamdulillah, membaca istighfar, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan seperti itu kita bisa melihat kehidupannya itu meskipun hidup ya ala kadarnya, tapi tenang, hidupnya itu nyaman. Buktinya apa? Ketika kita memandang orang yang alim, orang yang ahli dzikir kepada Allah, kita itu akan menemukan wajah kita di dalam hati kita tenangan jiwa. Hati itu rasanya ayem. Lah, inilah keutamaan atau fadilah daripada orang melafalkan la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini termasuk kebaikan yang paling baik. Maka diceritakan, yaitu anna rajulan kana waqifan bi Arafata. Jadi ada seorang laki-laki yang wukuf di tanah Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Orang wukuf di tanah Arafah dan di tangannya itu membawa 7 batu. Membawa berapa? 7 batu. Faqad asyhadu anni inda rabbina bi anni asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus orang yang wukuf di Arafah ini dengan membawa 7 batu tersebut, ini 7 batu ini dijadikan saksi. 7 batu ini menjadi saksi dari mana? Dari orang tersebut kalau orang ini apa? Beliau bi anni asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya orang ini melafalkan lafaz la ilaha illallah wa anna asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi 7 batu ini dijadikan saksi kalau dirinya itu ketika waktu itu melafalkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dijadikan saksi kepada siapa? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanama faro'a fil manami kama yara an-naimu. Kemudian dia tidur. Barang dia wukuf di Arafah tadi membawa 7 batu, terus dia melafalkan la ilaha illallah Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu dia tertidur. Dia tertidur, di dalam mimpinya dia itu melihat ka'annal qiyamata qad qomat. Kayak
hari kiamat ini telah datang. Ini kayak apa? Hari kiamat telah datang. Wa annahu husiba. Kemudian saat itu dia dihisab. Ini dalam mimpinya ya. Dia bermimpi terjadi hari kiamat dan saat itu dia sedang dihisab. Fawajabat lahun nar. Kemudian dari hasil hitung amal itu, dari hasil hisab tersebut, dia ini ternyata ketentuannya, hasilnya dia harus masuk ke dalam neraka. Karena dia diputuskan masuk ke dalam neraka, fa'akhodathul malaikatu. Akhirnya malaikat ini disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk membawa orang ini kemana? Ke neraka. Falamma dhahabu bihi ila babin nar faidan hajarun min tilkal ahjar alqanafsau ala babin nar. Ketika malaikat ini membawa orang yang wukuf di Arafah tadi, itu setelah di dalam mimpinya dia ini harus masuk neraka, akhirnya apa? Dia dibawa oleh malaikat menuju ke pintu neraka. Tiba-tiba ketika orang ini hadir pas bertepatan di depan pintu neraka, sampai di depan pintu neraka tinggal masuk saja, tiba-tiba hajarun min tilkal ahjar alqanafsahu ala babin nar. Salah satu dari 7 batu yang dibawa ketika wukuf tadi itu menutup pintu neraka. Menutup pintu neraka. Fajtama'at malaikatul adab ala rafihi. Kemudian malaikat yang diperintah oleh Allah untuk membawa orang ini untuk dimasukkan ke dalam neraka, ini dia woro-woro bersama siapa? Meminta bantuan kepada malaikat yang di situ dipasrai oleh Allah untuk menyiksa, yaitu malaikatul adab. Malaikat yang dipasrai Allah tujuannya adalah untuk menyiksa hambanya yang bermaksiat kepada Allah di neraka. Akhirnya mereka berkumpul. Malaikat ini berkumpul. Ketika malaikat ini berkumpul, falam yutikuhu, dia berkumpul tujuannya apa? Untuk memindahkan batu itu, batu yang menutup pintu neraka. Akhirnya setelah berkumpul dan itu dipindah, tidak mampu. Lam yutikuhu, tidak mampu memindahnya. Summa siqa bihi ila babin akhor. Karena tidak mampu memindah, akhirnya ada malaikat yang lainnya memiliki keputusan apa? Ya sudah, karena ini kita tidak bisa mindah, kita pindah ke pintu, kita masukkan saja ke neraka lewat pintu yang lainnya. Akhirnya ketika sampai di depan pintu yang lainnya, ini juga sama. Apa? Tiba-tiba ada batu yang menutup pintu neraka tersebut. Malaikat sama berkumpul memindahkan batu tersebut, tidak bisa. Nah, ini terjadi sampai ke 7 pintu neraka. Falam tudayyi haqqoka, maka batu itu tidak menyia-nyiakan hak persaksian tersebut. Fa kaifa udayyi'u ana haqqoka, maka kalau batu saja yang engkau jadikan saksi, engkau melafalkan kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka bagaimana denganku? Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau batu saja ini menjadi saksi, yang mana saksi itu memang hak, sehingga itu benar-benar bisa membantumu di menutup jalan pintu neraka. Bagaimana dengan saya? Itu siapa? Allah. Yang mana Allah ini adalah zat yang menciptakan semuanya. Wa ana syahidun bisyahadatika, dan saya ini menjadi saksi bahwa engkau telah bersyahadat. Akhirnya di situ qala udkhuluhu al-jannah. Allah menjawab, dawuh lagi kepada malaikat, udkhuluhu al-jannah. Wahai malaikat, masukkanlah hamba ini ke dalam surga. Falamma qaruba min babil jinan, akhirnya ketika Allah memerintahkan malaikat itu memasukkan hamba tersebut ke surga,
Nah, tiba-tiba ketika malaikat itu hendak sampai ke pintu surga, malaikat ini sudah sampai ke depan pintu surga, idan abwabuha mughallaqatun. Apa? Tiba-tiba pintu surga itu tertutup. Faja'at syahadatu alla ilaha illallah wa futihat al abwab. Kemudian datanglah yaitu persaksian, yaitu apa? La ilaha illallah, yaitu apa? Tiada Tuhan selain Allah. Wa futihat al abwabu kulliha fadakhala ar-rajul. Kemudian setelah persaksian la ilaha illallah ini datang, kemudian dibuka pintu-pintu surga itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang terdahulu itu kalau berzikir biasanya menggunakan apa? Kerikil, batu-batu kecil. Digunakan sebagai apa? Sebagai hitungan. Kalau sekarang itu kan yang digunakan apa? Tasbih. Untuk apa? Untuk menghitung kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok beliau ini menggunakan batu untuk menghitung jumlah zikirnya itu? Karena dasarnya salah satunya ini. Apa? Apapun yang kita gunakan di dunia ini, apapun yang pernah kita lewati di dunia ini, itu nanti di akhirat akan menjadi saksi kita, akan menjadi bukti kita bahwasanya itu kalau kita melakukan kebaikan, katakanlah kita sholat di masjid ini, maka masjid ini, lantai masjid ini akan menjadi saksi kalau kita melaksanakan sholat tersebut. Kalau kita melakukan kesalahan di tempat tertentu, maka tempat itu akan menjadikan saksi kita melakukan kesalahan. Maka dari itu sebaiknya bagi kita ini memperbanyak kebaikan dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika kita melakukan kebaikan itu, bukan hanya ketika kita di hadapan orang saja, jangan. Kita dengan alam di sekeliling kita ini akan menjadi saksi. Ini sebagaimana yang diceritakan tadi. Maka kalau memang kita beriman, harus kita perbaiki hidup kita. Makanya orang yang beruntung, orang yang hidupnya tenang, itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya dia selalu melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kesalahan, pasti dia nanti hatinya tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena di situ dia akan jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum berkasa muslimin muslimat, kembali kita lanjutkan Zona Islam Spesial Ramadan, amalan yang menjauhkan kita dari neraka dan juga mendekatkan kita ke surga. Masih bersama dengan Ustadz Qayyum Nafal. Semoga Ustadz. Ya. Dari hadis tersebut di atas tadi, bahwasanya apa? Ketika kita melakukan kejelekan, yang harus kita lakukan apa? Mengikuti kejelekan tersebut dengan kebaikan. Ini bisa kita lihat dari hadis yang lain. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taba al-abdu min dunubihi ansallahu hafadatahu dunubahu wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu fil ardi hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa alaihi syahidun minallah bidambin. Jadi di sini dikatakan bahwasanya dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabal abdu, ketika seorang ini bertobat. Maksudnya apa? Ketika seseorang habis melakukan kejelekan, dia mengikuti dengan kebaikan, otomatis dia ini bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba ini bertobat min dunubihi, dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya, ansallahu hafadhotahu, maka Allah akan menjadikan malaikat-malaikatnya yang ditugasi untuk menulis amal hamba tersebut dijadikan lupa.
Jadi Allah menjadikan lupa kepada siapa? Hafadhotahu, hafadhoh, malaikat-malaikat yang dijadikan Allah untuk menulis atau menjaga hamba tersebut. Lupa atas apa? Atas kejelekan yang pernah dilakukan. Wa ansa dzalika jawarihahu. Dan berikutnya, bukan hanya sekedar malaikat saja yang dijadikan lupa oleh Allah, Allah juga menjadikan anggota tubuh daripada manusia tersebut, anggota tubuh yang digunakan melakukan kemaksiatan tersebut dijadikan oleh Allah juga menjadi lupa. Lupa dari apa? Dari dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut atau kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Wa ma'alimahu, dan Allah wa ma'alimahu fil ardi, dan Allah juga menghapus apa? Bekas yang ada di bumi dari tindakan-tindakan dosa tersebut. Bisa kita contohkan, ada orang mencuri. Ketika dia mencuri, maka di situ malaikat akan melihat. Yang kedua, dia akan menggunakan minimal kaki dan tangan. Kalau tidak, dia akan menggunakan pikiran. Dalam arti apa? Dia sebagai otak atau dalang daripada pencurian. Terus yang ketiga, ada bekas yang dilewatinya. Apa yang dilewatinya? Jejak kaki. Nah, jejak kaki. Lah, kenapa ini kok dibuat lupa oleh Allah? Hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa alaihi syahidun minallahi bidzambin. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika orang ini itu bertemu dengan Allah di hari kiamat, maka sudah tidak ada yang menjadi saksi lagi terhadap perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut. Maksudnya apa? Di hari kiamat orang itu akan dihisab oleh Allah. Maka ketika orang ini melakukan kebaikan, akan diletakkan pahala kebaikan itu pada apa? Timbangan sebelah kanan, piringan timbangan sebelah kanan. Kalau orang melakukan kejelekan, maka akan ditimbang, ditaruh yang sebelah satunya lagi atau yang kiri. Kalau orang itu amal kebaikan yang banyak, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau amal kejelekan yang banyak, dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kalau orang ini beriman, dia tidak selamanya di dalam neraka. Suatu ketika dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam penimbangan amal kebaikan maupun kejelekan tersebut. Amal kebaikan, ketika orang melakukan sholat, dia dikatakan oleh Allah orang ini memiliki kebaikan, yaitu melakukan sholat. Maka di situ sebelum ditentukan pahala kebaikan, Allah ini mendatangkan bukti. Apa? Kalau benar orang ini sholat, maka mulut orang tersebut itu ditutup, dikunci. Tinggal anggota tubuhnya yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berbicara. Itu juga ada catatannya, yaitu para malaikat yang menjaga dan menulis amal kebaikan dari kebaikan ataupun kejelekan orang tersebut. Sehingga kalau malaikat mengatakan ya ini orang sholat, kalau anggota tubuhnya ya ini dia melakukan sholat, tangannya digunakan untuk takbir, sujud, rukuk dan lain sebagainya, gerakan-gerakan sholat, anggota tubuhnya semuanya bersaksi, menjadi saksi. Nah, tidak itu juga yang kita gunakan untuk sujud ini juga menjadi saksi. Yang dimaksud ada malaikat hafadhoh, ada jawareh, anggota tubuh kita, ada ma'alimah, yaitu apa? Yang kita gunakan, bekas-bekas kita yang ada di bumi ini menjadi saksi. Jadi untuk menghapus jejak ini sangat sulit, kecuali yang menghapus itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang yang bertobat. Kenapa? Karena orang yang bertobat dari dia melakukan perbuatan dosa, kaman ladambah, sebagaimana seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi prakteknya dia pernah melakukan dosa atau kesalahan.
lahan. Tapi kenapa kok di situ kaman ladambala diumpamakan sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan dosa? Karena di situ malaikat hafadhah dibuat lupa oleh Allah, anggota tubuh daripada manusia tersebut dibuat lupa oleh Allah, bekas-bekas yang ada di bumi yang menjadi bukti ini juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, idza taba al abdu min dunubi ansallahu hafadatahu dunubahu wa ansadzalika jawarihahu wa ma'alimahu fil ardi hatta yalqa Allah yaumal qiyamah wa laisa alaihi syaitun minallah bidambin. Itu apa? Ketika seseorang ini bertobat kepada Allah, ketika seseorang ini melakukan kejelekan, setelah melakukan kejelekan dia tobat dengan mengikuti amal-amal kebaikan, maka hamba ini akan dibersihkan, dosa-dosanya akan dibersihkan, diampuni oleh Allah. Dengan cara apa? Allah menjadikan malaikat yang menjaga, menulis amal perbuatan tersebut, yang amal kejelekan dibuat lupa, kayak tidak pernah melakukan. Terus anggota tubuh yang pernah digunakan untuk melakukan kejelekan juga dibuat lupa oleh Allah, sehingga nanti di akhirat sudah tidak ada yang menjadi saksi lagi. Sehingga apa? Nanti di yaumil qiyamah orang ini akan bertemu dengan Allah, yang mana ketika bertemu di pengadilan, di hisab tersebut, laisa alaihi syahidun minallah bidambin, tidak ada yang menjadi saksi terhadap orang tersebut bahwasanya apa? Orang ini pernah melakukan dosa. Ini beruntung sekali orang yang mau mengikuti perbuatan kejelekan dengan kebaikan, orang yang mengikuti kesalahan dengan kebaikan, orang yang pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di satu sisi lagi ini dikatakan bahwasanya wahaka al Imam Az-Zahid Sayyidi Al Mufti rahmatullahi alaihi min abihi. Jadi di situ dari Az-Zahid Sayyid Al-Mufti, yang mana beliau dari ayahnya, dari orang tuanya, orang tuanya mengatakan, ayahnya berkata, inna Musa sholawatullahi alaihi naja rabbahu. Jadi suatu ketika Nabi Musa ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat bagaimana? Faqala ya Rabbi, wahai Allah. Nabi Musa berkata seperti ini, ya Rabbi, wahai Allah, khalaqta khalqan, engkau ini menciptakan makhluk, wa rabbaitahum, dan engkau yang merawat makhluk. Engkau itu menciptakan manusia wahai Allah, engkau itu juga yang merawat manusia ya Allah. Binikmatika wa rizkika, engkau merawat, engkau menjaga ini dengan rizkimu, dengan nikmatmu. Tapi summa taj'aluhum yaumal qiyamah finarika, tapi kenapa di hari kiamat engkau menjadikan ada sebagian manusia ini masuk ke dalam nerakamu. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ayya Musa kum, wahai Musa, kum, berdirilah, fasra, tanamlah, menanamlah, zar'an fazaro'ahu, menanamlah tumbuhan. Akhirnya Nabi Musa ini menanam suatu tumbuhan. Ketika Nabi Musa menanam tumbuhan, wasakohu, Nabi Musa juga menyirami tumbuhan-tumbuhan tersebut. Waqoma alaihi, Nabi Musa juga merawat tumbuhan ini supaya terbebas daripada hama, terbebas daripada rerumputan. Dirawat, waqoma alaihi hatta hasodahu, sehingga singkat cerita Nabi Musa ini panen. Kalau kita contohkan, ada seorang petani, dia menanam padi. Di padi itu diairi, diberi pupuk, terus dirawat, dipatun dan lain sebagainya. Akhirnya sampai panen. Ketika panen, faqala lahu ma fa'alta bizar'ika ya Musa. Wahai Musa, ketika Nabi Musa pun panen ditekoki oleh Allah, wahai Musa, apa yang engkau lakukan terhadap tanamanmu? Apa yang engkau lakukan terhadap hasil panenmu? Qala qad rafa'tuhu,
qad rafa'tuhu. Qala Allah Ta'ala fama tarakta minhu syai'an. Kemudian Nabi Musa menjawab, saya telah memanennya, saya telah mengangkatnya. Terus di situ faqala lahu ma fa'alta. Pangeran tekok ning Nabi Musa, wahai Musa, karo panenane sampean, contohnya napa? Dengan padi yang engkau panen, apa yang kau lakukan? Adakah dari padi yang kau panen itu yang kau tinggal tidak engkau jadikan satu engkau bawa pulang? Adakah yang kau tinggal? Ya Rabbi ma taraktu illa ma la khaira fihi. Wahai Tuhanku, saya tidak meninggalkan yang saya panen sedikit pun kecuali itu tidak ada faedah, tidak ada kebaikan. Ketika kita analogikan pada padi, orang panen padi semuanya itu kan dipanen dibawa pulang. Nah, ketika dibawa pulang, apakah semua padi itu dia akan di dalamnya ada berasnya semua? Ada yang kosong kan? Akhirnya yang kosong ini oleh petani dibawa pulang atau ditinggal? Ditinggal. Akhirnya qala Allahu Ta'ala ya Musa fa inni udkhilun nar man la khaira fi. Wahai Musa, itulah yang saya lakukan. Saya tidak memasukkan orang itu ke dalam surga, atau saya memasukkan hambaku yaitu manusia ke dalam neraka. Ini karena apa? La khaira fi, karena tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Akhirnya Nabi Musa bertanya lagi, qala Musa man huwa, wahai Allah, siapa orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya tersebut? Qala alladzi yastanqifu ayyaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu orang yang enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jadi contoh, jadi gambaran kenapa ada orang itu masuk ke dalam neraka. Karena dianalogikan pada seorang petani menanam padi. Padi itu ada yang memang padi itu ada isinya, ada yang kosong. Yang ada isinya pasti dibawa pulang, yang tidak ada isinya pasti dibuang. Nah, ini intinya pada kesempatan sore hari ini, ketika kita ingin dekat dengan surga dan jauh dari api neraka, maka setiap kita melakukan kesalahan, ini intinya kesalahan ini jangan sampai terencana. Jadi kesalahan, kita melakukan kesalahan, yang mana kesalahan ini atau maksiat ini tidak kita rencanakan, maka segera mungkin kita mengikutinya dengan kebaikan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita ikuti, kita iringi dengan kebaikan. Atau bahasa lainnya, kita bertobat, kita minta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena ampuh menghapus kejelekan. Nah, kalau memang kita tidak bisa melakukan kebaikan itu dengan tindakan, ya minimal kita sering berzikir, melafalkan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Apa? Orang yang melafalkan kalimat la ilaha illallah, maka dia termasuk dalam hidupnya orang ini melakukan kebaikan, sebagaimana diceritakan ketika munajatnya Nabi Musa, yaitu orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya, yaitu orang yang enggan melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir tentunya kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal kebaikan, dan lisan kita dan hati kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah menjadi lisan yang ahli melafalkan kebaikan, lisan yang ahli berzikir, dan memiliki hati kita, mudah-mudahan hati kita oleh Allah dijadikan hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harapan akhir
oleh Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa syaikhina wa jama'atina wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladati tsaniya wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum berkasa muslimin muslimat zona islami pada sore hari ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di hari Kamis besok pada jam yang sama. Azan maghrib pada 16 Ramadan 14.45 sore hari ini akan jatuh pada jam 17:43. Saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.